Disampaikan bahwa sisi pengusaha harus selalu siap. Jadi ini bukan masalah bagaimana kondisinya, tapi kita harus siap dengan kondisi yang ada di tahun 2023 yang tadi kata Pak Jokowi penuh dengan tantangan. Paling tidak, Safrina, dari sudut pandang pengusaha, kita melihat ada 4 hal yang perlu kita mitigasi dengan baik. Satu adalah berbicara masalah inflasi. Karena kalau kita lihat bagaimana year on year, itu inflasi sudah di atas 5% kalau kita melihat tahun 2022 akhir kemarin. Artinya kondisi 2023 nanti akan potensinya terus naik inflasinya. Ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai di tahun depan inflasi itu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Karena kalau kondisi itu terjadi, maka secara substantif, maka kesejahteraan masyarakat akan tereduksi dengan signifikan. Poin yang kedua yang menjadi potensi masalah adalah berbicara pengangguran. Tadi yang disinggung oleh Pak Raden juga bahwa pengangguran ini akan menjadi potensi masalah di tahun 2023, di mana di akhir 2022 sudah banyak sekali ada yang banyak layoff, banyak yang di PHK dan lain-lain. Nah, ketika terjadi pengangguran maka akan muncul potensi masalah yang ketiga, yaitu pelemahan daya beli masyarakat. Di mana kalau kita lihat, Syafrina, bahwa tahun 2022 pemerintah sudah sangat cukup baik merespon pelemahan daya beli masyarakat, sehingga misalnya dengan menyalurkan bansos misalnya. Tapi problemnya adalah bansos-bansos itu tidak bisa bersifat sustain. Dimana kalau kita lihat kebijakan terakhir, mungkin nanti Pak Raden bisa luruskan kalau pendapat saya salah. Pada bulan September, pemerintah sudah mengalokasikan lebih dari 24 triliun. Tetapi itu hanya bertahan sampai dengan 4 bulan dan terakhir di bulan Desember kemarin. Dan kondisi ini tidak, artinya gini, tahun 2023, Safrina, pemerintah itu mempunyai ruang fiskal yang relatif terbatas dibandingkan dengan tahun 2022. Artinya pemerintah tidak akan mungkin memberikan jor-joran dalam bentuk bansos seperti halnya tahun 2022 kemarin. Sehingga yang kita khawatirkan adalah daya beli masyarakat itu tidak tertopang dengan baik ketika pemerintah punya ruang fiskal yang begitu terbatas untuk memberikan bansos misalnya. Dan yang ketiga yang kita khawatirkan adalah bagaimana inflasi-inflasi yang terjadi karena kebijakan pemerintah sendiri, walaupun ini bukan sebenarnya pemerintahan sih, tapi kebijakan dari BI misalnya. BI tadi seperti tadi Pak Raden sampaikan, betul BI merespon dengan kenaikan suku bunga acuan yang tinggi karena inflasi yang tinggi. Tapi problemnya adalah inflasi yang terjadi di kita, Syafrina, itu inflasi yang terjadi karena kenaikan kos produksi atau cost push inflation, bukan karena inflasi yang terjadi karena demand pull inflation. 4 hal itu yang menjadi tantangan ekonomi ke depan di tahun 2023 ini dari sudut pandang pengusaha, Syafrina. Kalau dari pengusaha sendiri, Mas Ajit, apakah untuk menghadapi 2023 ini resepnya kurang lebih sama? Jadi memang melakukan produksi, belanja, dan lain-lain, dan juga inovasi-inovasi usaha yang masih pro produk dalam negeri dan supply chain yang kuat di dalam negeri dan lain-lain untuk menghadapi tantangan di 2023. Silakan Mas Ajit. Oke, menarik kalau tadi kita mencermati dari paparan dari Pak Raden, Syafrina. Pada prinsipnya kita sangat sepakat dan memang kondisi seperti itu. Tinggal bagaimana kemudian kita memitigasi baik dari pemerintah maupun dari pelaku usaha. Kalau kita lihat misalnya, tadi berbicara penopang signifikan PDB kita, di mana PDB kita di tahun 2022 perkiraan kita sudah lebih dari 18.000 triliun, Safrina. Dan seperti tadi Pak Raden sampaikan, bahwa lebih dari 57% dari PDB kita itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Nah, itu adalah demand kita yang tinggi. Tinggal bagaimana kemudian konsumsi rumah tangga itu terus tertopang dengan baik daya beli masyarakatnya. Yang kedua berbicara masalah investasi. Target investasi kita, Syafrina, tahun 2023 sebesar 1.400 triliun. Ini adalah sebuah target yang challenging karena kita tahu bahwa tahun 2023 ini Pak Raden kita juga memasuki tahun politik. Artinya investor juga akan cenderung wait and see. Sehingga bagaimana target dari pemerintah adalah 1.400 triliun itu bisa tercapai dengan baik di tahun 2023 di sela-sela tahun politik yang sudah mulai berjalan. Ketidakpastian sosial dan politik itu menjadi PR buat pemerintah. Yang terakhir adalah berbicara government expenditure. Begini Safrina, kalau kita lihat di mana APBN 2023 lebih dari 3.000 triliun dengan ditopang oleh penerimaan pajak dan cukai yang lebih dari 2.021,7 triliun adalah sebuah angka yang paling besar dalam sejarah Republik ini. Ini akan menjadi tantangan tersendiri karena kita tahu 2022 kemarin relatif tercapai karena baru aja ketok palu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dan tahun 2023 kita tidak mempunyai momentum yang sama. Sehingga kalau kita lihat bagaimana pencapaian pajak di tahun 2022 bisa over target itu relatif wajar. Karena pemerintah mempunyai instrumen yang luar biasa di tahun itu. Tapi kondisi itu tidak berulang. Jadi artinya potensi persentase kenaikannya tidak akan setinggi dari 2021 ke 22. 22 ke 23 akan relatif ya paling-paling sama dengan pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi yang ada. Sehingga mungkin hanya sekitar tambah 8-10% target di tahun 2023 ini, Safrina. Poinnya adalah bagaimana potensi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah sampai dengan 5% itu kembali kita bertopang pada konsumsi masyarakat
bertopang pada investasi. Ketika itu bisa tercapai 1.400 triliun dan tentunya dengan government expenditure yang tertata dengan lebih prudent. Demikian Safrina.